ada kuncinya sendiri nggak Pak yang nggak boleh dibocorin nih Pak? Saya menyampaikan sama dengan membocorkan. Kenapa pertanyaannya Bapak pengen capek-capek untuk ngurusin pariwisata di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Dea Natasha di Stomat Studio Penuh Manfaat. Dan pastinya untuk teman-teman jangan lupa subscribe karena di Stomat ini bakal menghadirkan informasi dan juga info-info yang ada di sekitar kalian. Dan pastinya kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Nah, narasumber ini merupakan orang penting nih di bidang pariwisata yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di kabupaten kota yang terkenal dengan pariwisatanya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dia. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, harus sehat selalu Pak ya. Betul. Apalagi nih Kepala Dinas Pariwisata kerjanya pasti ke tempat-tempat yang bagus-bagus Pak ya. Hatinya supaya tenang, supaya tentram gitu Pak ya. Belajar bagus lah. Betul, hatinya jadi awet muda terus nih Pak. Ini Pak, ngomongin soal pariwisata yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara nih Pak. Banyak sekali tempat-tempat yang terkenal dan juga tempat-tempat yang bisa menarik wisatawan nih. Menurut Bapak sendiri, fungsi dari pariwisata di Kalimantan Timur ini sendiri apa sih Pak? Yang pertama, pariwisata sebagai tempat hiburan masyarakat untuk mendapatkan kesenangan. Yang kedua juga menjadi sumber pendapatan asli daerah, menopang APBD, meskipun mungkin persentasenya masih rendah ya, masih kecil lah, tetapi paling tidak memberikan dampak. Dalam hal ini juga bukan hanya yang punya tempat wisatanya, tetapi termasuk UMKM dan sebagainya, paling tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi utamanya untuk mensejahterakan masyarakat. Bisa dilihat kayak misalnya palek-palek pentol jualan gitu Pak ya. UMKM yang bisa berjualan bisa di destinasi, bisa di festival. Oke, tapi kalau untuk di Kukar sendiri yang terkenal itu sebenarnya apa sih Pak dari pariwisatanya sendiri? Kalau di Kukar kan banyak ya. Termasuk salah satunya di tempat kita ini ada Negeri Jahitan Layar, ada Pulau Sumala, ada Landaya, ada Pantai Tanah Merah, ada planetarium, kemudian ada Tanjung Sare yang di daerah hulu, ada Pelas, kemudian mana lagi? Ada hidden game suara siren tuh Pak, saya pernah dengar. Ya itu, tapi itu memang saya lihat belum banyak masyarakat yang tahu. Mungkin kalau promosinya lebih kencang lagi, kemudian yang paling utama adalah sarana menuju ke situnya yang paling utama, karena di situ harus jalan air, kemudian tidak semua orang berani untuk mengunjungi situ dengan jalan air. Jadi ada tema-tema khusus yang wisatawan itu senangi, ada yang di darat, ada yang di air. Oke, tapi menurut Pak Kadi sendiri nih, siapa sih orang-orang yang harusnya bisa memiliki dan mengambil peran besar dalam pemajuan pariwisata kita di daerah Kalimantan Timur ini Pak? Ya semuanya, pelaku usaha destinasi, kan ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang masing-masing sesuai dengan subsektor itu mengembangkannya. Kalau pemerintah sendiri langsung mengintervensi, kalau dari bawah tidak bergerak, saya yakin tidak akan bergerak. Paling tidak dari mereka pelaku ekonomi kreatifnya itu bergerak, kemudian nanti pemerintah baru bisa mengintervensi. Tapi kalau misalkan kita yang dituntut harus mengembangkan, contoh misalkan suatu tempat wisata, kita suruh bangun. Tetapi kalau seandainya karakter masyarakat itu sendiri tidak punya jiwa
mengelola tempat wisata, otomatis tidak akan berjalan. Kembali ke kecintaan kita lagi Pak ya dengan tempat wisata ini Pak ya. Jadi jangan sampai semua orang acuh tak acuh sama tempat pariwisata ini. Tapi Pak, untuk di Kukar sendiri dan di Kalimantan Timur sendiri, Bapak melihat sebenarnya potensi apa sih yang bisa diangkat dari tempat-tempat dan juga yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Kalimantan Timur, Pak? Kembali kepada jiwa entrepreneur, jiwa bisnis. Contoh misalkan ada suatu tempat, kalau meskipun tempat itu bagus, tapi kalau si pemilik itu tidak mempunyai jiwa bisnis, jiwa entrepreneur, maka dia tidak mempunyai hasrat untuk membuat tempat wisata. Contoh, kembali lagi pada selama ini kita komunikasi dengan pemilik negeri Jatiwajar ini. Nah, beliau itu sebetulnya mulai dari karena jiwa bisnis, entrepreneur, kemudian punya modal mengembangkan ini, ternyata setelah jalan ke permintaan pasar itu, contohnya penginapan, kemudian kulinernya kok banyak, makin meningkat, makanya beliau mengembangkan. Tetapi ya dimulai dengan memang ada jiwa bisnis entrepreneur di situ. Oke, berarti yang paling utama harus menumbuhkan jiwa entrepreneur, ya Pak. Tapi kalau untuk di Kalimantan Timur, Bapak melihat apa sih subsektor dan juga tempat destinasi wisata yang bisa menjadi contoh untuk tempat-tempat lainnya ini, Pak? Kalau Kalimantan Timur banyak ya, masing-masing mempunyai tema, mempunyai karakteristik. Kalau kita bisa Kalimantan Timur kan ada di Bero, ke pantainya, kemudian ada ekowisatanya, alam buatan dan sebagainya, misalkan kayak Bos, Kalimantan. Kemudian di kita sendiri di Kutai Kartanegara ada kebudayaan, desa-desa budaya yang banyak, termasuk mungkin Samarinda ada di Pampang, kita di Sungai Bawang, kemudian kita punya Putak, kita punya Gedang Ipil yang ada desa budaya, kemudian ada di Ritan, di Tabang, kemudian kita punya tempat wisata alamnya di Pantai Tanah Merah, di Samboja. Nah, ini juga gambaran-gambaran tempat wisata di Kalimantan Timur. Kemudian Buntang ada di yang desa Malahi kemarin, di Atwi. Kemudian kita sendiri punya Pela yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada yang saya lihat di Instagram itu tulis kawan-kawan di PPU menumbuhkan ada goa, ini kan goa ya baru. Kemudian di kami pun ada ekstel kambang, kolamnya dimanfaatkan untuk wisata. Jadi ya tadi ada jiwa entrepreneur di sekelilingnya, dia punya daya kemampuan analisis, kemudian daya untuk membuat tempat wisata, kemudian dia kembangkan. Kembali ke cintanya Pak ya, betul. Perasaannya, jadi jangan sampai ngerasa ini bukan punya saya nih, tidak mau saya kembangkan. Tapi Pak, menuju Indonesia Emas 2024 nanti nih, pasti akan banyak sekali harus peran generasi muda, generasi Gen Z, generasi milenial. Ini gimana sih menurut Bapak, apa yang harus mereka rajut dari sekarang untuk menuju ke Indonesia Emas nanti? Kalau di sekarang bukan hanya generasi emas di tahun depan ya, sebetulnya yang perlu kita siapkan, Kalimantan Timur khususnya, itu menyambut IKN sebetulnya. IKN berdiri, kita di arah mitra ini sudah siap belum menerima tamu, menerima nanti otorita IKN yang saya yakin penduduk di IKN ini tidak selamanya di situ, pasti dia akan mencari alternatif hiburan sehingga kita anggap sebagai wisatawan. Nah, kita di sekitar ring 1 utamanya ini sudah siap menerima wisatawan yang tadi keluar dari IKN dan terdahulu. Nah, sebenarnya yang perlu kita siapkan, kesiapan kita dari sisi suplai misalkan makanan, kemudian kebutuhan yang ada di IKN sendiri, kemudian tempat wisata juga. Dan wisata pun tadi saya sampaikan ada wisata religi, ada wisata desa budaya, desa wisata sendiri, kemudian yang tematik-tematik yang kira-kira diinginkan oleh orang-orang yang datang dari kota-kota, kemudian tinggal di IKN, pasti kan mereka ada kejenuhan dan mencari alternatif untuk mencari hiburan keluar dari IKN. Oke, berarti berpotensi sekali Pak ya. Berpotensi sekali sebetulnya, bukan hanya dari sisi wisata,
semuanya pun yang dibutuhkan oleh mereka. Bahkan 17 subsektor itu bisa harus kita penuhi Pak ya. Kalau untuk IKN sendiri nih, harapan Bapak untuk generasi muda nih apa Pak? Yang pasti kalau saya boleh berharap generasi muda di Kalimantan Timur harus menyiapkan diri bersaing dengan nanti penghuni IKN, kemudian kita bisa mengambil bagian masuk ke IKN, menjadi pegawai, menjadi apapun yang diperlukan di IKN itu. Sehingga perlu menyiapkan pada SDM. Nah, SDM ini saya berharap adik-adik generasinya di Kaltim supaya menyiapkan diri bersaing ke kompetisi untuk mengisi Kosongan tadi Pak ya. Kita kembali lagi ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini Pak punya destinasi wisata yang terkenal nih, 3 danau ya Pak ya. 3 danau ini ada 2 danau yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara secara khusus. Nah ini apa Pak? Apakah ada rencana ke depannya untuk mengelola lebih lagi destinasi 3 danau ini atau apa harapan Bapak? Terima kasih. Setahu saya kalau 3 danau itu masuk di dalam program dedikasinya gubernur ya, Kalimantan Timur. Melintang, Semayang, sama apa yang masuk ke Kubar? Melintang, Semayang, sama apa ini Pak? Danau Jepang. Iya betul. Nah, ini kan di 3 danau itu sudah diintervensi oleh provinsi, termasuk di buat homestay, penginapan, dan saya dengar sudah bersama dengan Swiss Bell. Nanti operatornya dari Swiss Bell, tapi tetap melibatkan masyarakat. Yang saya dengar kan nanti 30% ada Swiss Bell, 70% ke masyarakat, sehingga tidak semua mungkin pengelolaan penginapannya Swiss Bell, kemudian masalah catering dan sebagainya saya dengar kan dari masyarakat sekitar. Kalau di kami karena 3 danau khususnya itu sudah dikelola provinsi, kami tidak masuk ke situ, tetapi kami mengisi sela-sela yang tetap mendukung di 3 danau tadi. Contoh misalkan ada festival Semayang, kita fasilitasi, kemudian kita memberikan bantuan-bantuan untuk pengudara-pengudara di sekitar Semayang itu Pak ya. Oke. Tapi Pak, ini melihat bahwasannya ada bantuan dari pemerintah provinsi, tapi apakah ada harapan khusus nih dari pemerintah Kabupaten Kukar sendiri untuk 3 danau ini Pak? Yang pastinya untuk 3 danau itu kami berharap pada itu masuk dalam wilayah kami. Kami berharap dari pengembangan 3 danau tersebut, yang pertama rekrutmen tenaga kerja dari masyarakat lokal Pak ya. Kemudian kami berharap juga nanti saatnya itu berkembang, kami otomatis mendapatkan dampak positifnya. Nanti pasti di situ ada kuliner, kemudian tempat-tempat yang lain sebagai pendukung 3 danau tadi. Jangan sampai dihilangkan, ditinggalkan tadi ke ciri khasannya itu Pak ya. Ini ngomong-ngomong soal tadi festival 3 danau, pasti Kukar ini sendiri terkenal akan festivalnya yang begitu meriah dan juga mampu menarik atensi masyarakat bahkan dari kota-kota lain nih Pak yang ada di Kalimantan Timur. Apa nih Pak tips jitu-nya sampai bisa menarik seluruh wisatawan? Bahkan kemarin sempat ada festival yang mengundang orang-orang dari luar provinsi Kaltim. Ya Pak, ini bagaimana Pak tipsnya dari pemerintah Kabupaten Kukar sendiri? Uji festival biar banyak pengunjungnya kan, yang pertama kan lain daripada yang lain. Kemudian di kita kan pasti orang-orang ingin mengetahui seni budaya yang jauh dari kita, yang mungkin tidak semua orang bisa datang ke tempat itu. Nah itu salah satu tipnya. Kemudian kita memilih tim kesenian yang rada unik, rame misalnya, seperti itu. Yang pasti lain daripada yang lain lah. Kalau yang bisa kan pasti bisa dilakukan di kabupaten kota yang lain, sehingga kita mencoba hal yang berbeda dengan tempat yang lain, dan kemudian rasa keinginan masyarakat itulah menjadikan akhirnya penasaran, kemudian datang menghadiri acara-acara itu tadi Pak ya. Ada kuncinya sendiri nggak Pak yang nggak boleh dibocorin nih Pak? Saya menyampaikan sama dengan membocorkan. Nggak apa-apa Pak, kan cuma untuk pemirsa aja nih Pak. Sebenarnya tadi sudah salah satu bocoran tadi. Kita membuat konsep yang lain di
tempat yang lain. Seperti apa tuh Pak contohnya? Ya tadi kita tempat lain tidak ada, misalkan kita bicara Kukar Festival Budaya Nusantara misalnya, yang rebranding dari TIFAP, kita tetap mendatangkan dari kesenian dari provinsi lain, kemudian kita mendatangkan seluruh misalkan tim kesenian dari kecamatannya dari Kukar dan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Ini kan kolaborasi antar kebudayaan kesenian dari seluruh Indonesia Nusantara, sehingga membuat masyarakat itu mengetahui tentang kesenian kebudayaan tempat yang lain. Oke, ini kan mencangkup banyak juga budaya, tapi apakah ada branding tentang pariwisata dan budaya sendiri nih Pak untuk di Kutai Kartanegara? Ya kalau branding kita branding semua. Kalau misalkan di Kukar terkenal semua kan pasti menjadi Bingung nih orang-orang nih. justru karena bingung itu nanti akan didatangi terus semuanya apa yang kita lakukan. Oke, jadi hampir semuanya bakal diraup nih ya pariwisata Kukar. Semuanya kita berusaha untuk apa yang bisa punya potensi dikembangkan kita kembangkan semua. Oke, ini berbicara soal pariwisata juga nih Pak. Banyak pastinya generasi-generasi muda yang harusnya nih bergabung dalam pemajuan dan perkembangan pariwisata. Ini apa sebenarnya peran besar generasi muda dalam pemajuan pariwisata Pak, khususnya di Kalimantan Timur sendiri? Kalau pariwisata kan bukan hanya destinasi ya, tempat ya. Kawan-kawan generasi ini ngumpul aja. Dia membuat komunitas, ngambil satu tempat, satu titik yang memang tidak dilarang. Kemudian nanti menjadikan kumpulan orang banyak. Sehingga ya tadi, hal yang kecil, tukang pentol karena banyaknya anak-anak muda daripada main game, daripada main yang lain-lain yang enggak. Ini ngumpul-ngumpul. Kemudian nanti jadi suatu tempat kumpulnya komunitas anak muda, apapun bisa dibicarakan di situ, sehingga nanti menjadikan orang yang lain datang, sehingga nanti jadi kumpulan kan tempat wisata juga. Pokoknya jangan melihat wisata itu harus besar, harus mahal dan sebagainya. Mulai dari kumpul-kumpul kecil, kemudian nanti semua komunitas bisa kumpul bareng, kemudian nanti di situ bisa berkembang semua lah, hal yang kecil yang menjadi besar tadi. Nggak harus membatasi di mana sebenarnya Pak ya. Oke, tapi kalau misalnya Bapak melihat nih, sejauh ini bagaimana sih Pak peran anak muda yang ada di Kalimantan Timur dalam pemajuan pariwisata dan juga promosi pariwisata yang ada di Kalimantan Timur Pak? Nah, kalau saya tidak bicara secara Kalimantan Timur, tapi saya di Kukar aja deh. Di Kukar kan sesuai dengan hasil kajian kan yang dari 17 subsektor itu kan ada yang sektor unggulan 3 unggulan sampai pertunjukan Kuliner, ya. Nah paling tidak ini sudah diakui oleh nasional, oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa Kukar masuk di dalam kabupaten kota kreatif. Kemudian kita juga mempunyai subsektor yang berpotensial, fotografi, film, dan satunya musik. Dan saya melihat sebetulnya kawan-kawan di Kukar itu banyak sekali potensinya, banyak sekali yang ini. Cuman tinggal bagaimana kita merangkul, kemudian komunitas itu kita kumpulkan. Makanya kita di Kukar itu membangun Creative Hub, itu salah satunya untuk wadah rumahnya anak-anak kreatif nantinya. Memang sekarang mungkin masih di wadah di gedung KKR depan itu, dengan fasilitas yang mungkin belum ini, tapi belum lengkap. Tapi nanti kita coba kalau ada gedung kreatif aktif bisa untuk wadah semua komunitas. Kemudian peran serta pemuda ini sebetulnya kalau sekarang anggaplah dari berbagai sisi keahliannya, dengan dia memposting tempat wisata, kegiatan-kegiatan apa yang bisa dipasarkan, itu salah satu bagian dari generasi sekarang dari CIT bisa membantu melalui sosmed. Itu juga misalnya nge-tag apa yang sudah kita lakukan dengan festival apa, itu kan sudah salah satu peran serta di sini. Jadi peran serta itu tidak harus besar, terlibat secara langsung, tetapi dengan tidak hadir kemudian melalui Posting gitu Pak ya? promosi, itu bukan dari promosi, dengan suatu event. Oke. Ini ngomong soal pariwisata tadi banyak banget Bapak jelasin panjang lebar tentang Kutai Kartanegara nih Pak. Kenapa pertanyaannya Bapak pengen capek-capek untuk ngurusin pariwisata di
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini Pak? Yang pertama sebetulnya tanyanya ke kepala daerah, karena kalau saya di desa wisata kan dituju oleh kepala daerah yang memilih kenapa di situ saya ditempatkan menjadi kepala dinas pariwisata beliau. Tetapi setelah kami diberikan tanggung jawab, Pak, di situ ada tugas pokok fungsinya. Dinas pariwisata itu apa sih tugas pokok fungsinya? Nah, mau tidak mau setelah kita diberikan tanggung jawab, inilah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab yang mengelola tentang kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, kita harus melaksanakan sesuai dengan kewenangan kita. Oke, gimana nih ceritanya Bapak bisa jadi kepala dinas pariwisata? Boleh ceritain Pak? Karena teman-teman di rumah penasaran nih, Bapak sudah capek-capek nih ngurusin pariwisata. Gimana nih cerita panjangnya Bapak menjadi kepala dinas pariwisata ya Pak? Ya, sebetulnya kembali kepada user kami ya, kembali kepada kepala daerah yang memilih saya, karena kalau kawan-kawan lihat dari detail mungkin sarjana kehutanan, kemudian manajemen. Dan bukan orang asli Kukar sebenarnya Pak ya? Kukar. Dan saya terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dan umumnya kepada masyarakat Kutai Kartanegara bahwa kami diterima di Kutai Kartanegara sampai menjadi kepala desa. Itu penghargaan saya untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian kalau kita bicara background disiplin ilmu, ya saya sendiri nggak tahu. Saya dari basic kehutanan, sumber manusia. Saya pernah dijadikan kepala dinas pertambangan, saya pernah dijadikan kepala dinas energi sumber daya mineral, kemudian pernah disuruh menjadi pelaksana tugas di dinas pendidikan, dan sekarang diberikan tanggung jawab untuk kepala dinas pariwisata. Nah, kalau kita bicara ini kan agak jauh-jauh nih, tetapi kita sebagai aparatur pemerintah tetap melaksanakan apa yang diberikan tanggung jawab oleh kepala daerah, dan kita akan bekerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangan kami di dinas. Lebih nyantai yang mana nih Pak? Kepala dinas pertambangan, kebudayaan, atau gimana Pak? Semua mempunyai inilah, Kurang plus minus masing-masing Pak ya? Tapi sebenarnya kalau misalnya nih Pak, menurut Bapak sendiri melihat pariwisata di Kukarnya apakah sudah cukup maju dan cukup melawan lah katanya itu Pak? Tinggi gimana? Masih perlu banyak polesan. Karena kalau dan pariwisata ini kalau menurut saya sih tidak bisa dilawankan. Masing-masing mempunyai karakteristik, masing-masing mempunyai kearifan lokal yang berbeda. Dan kita di Kutai Kartanegara jangan meniru tempatnya sama yang sudah lebih maju, karena orang pasti akan memilih yang lebih maju. Kita membuat tempat pariwisata sesuai dengan kearifan lokalnya, kondisi yang aslinya justru kalau menurut saya. Contoh misalkan kayak yang wisata kebudayaan, religi kan bukan hanya religi Islam, tapi seperti di Gedang Ipil. Nah, itu ada yang belian itu. Nah, itu juga mempunyai, tinggal kita mengembangkan lagi, membesarkan. Tetapi dinas pariwisata tidak bisa berdiri sendiri karena harus melibatkan OPD yang lain. Contoh infrastruktur menuju lokasinya, berarti PU berjalan. Kemudian kita mau mengembangkan yang kemudian lagi di Lekakindi misalnya. Di samping jalan kalau ada yang eksperiennya lewat sungai, maka harus ada yang membangun pelabuhan. Maka dinas perhubungan, dinas perhubungan harus terlibat, sehingga dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi dengan OPD terkait. Oke, tapi kalau dilihat dan dibandingkan dengan wisata-wisata yang sudah ada di Pulau Jawa ini, sebenarnya kekurangan apa sih Pak yang terdapat di pariwisata kita di Kalimantan Timur dan Kukar khususnya ini Pak? Atraksi lah, atraksinya. Pengisian DTW mungkin sudah banyak, tetapi perlu penambahan atraksinya. Kemudian kalau di Jawa mungkin karena persaingan ya, jadi masyarakatnya, pemilihnya itu mempunyai jiwa kompetisi yang tinggi, daya tinggi, sehingga pola pikirnya tuh jauh bagaimana caranya bersaing dengan tempat yang lain. Nah, di kita kurang ada jiwa bersaingnya, kemudian ya mungkin terkait dengan modal juga ya, harus pelan-pelan. Tapi tetap optimis lah kalau saya dengan nanti perpindahan IKN ini, optimis tinggal nanti
bagaimana kawan-kawan pengelola destinasi wisata ini memulai tempat wisatanya, kemudian bisa menjadi tujuan wisatawan baik yang ada di otorita IKN maupun dari tempat-tempat yang lain. Tapi untuk poros kiblat pariwisata yang menurut Bapak sudah maju ini daerah mana, Pak? Yang bakal kira-kira untuk pemulisan yang harus kita tambah-tambahkan ini dari daerah mana yang Bapak menjadikan kiblatnya, Pak? Masing-masing mempunyai kelebihan. Kalau mungkin ya selama ini orang pasti berbuat ke Bro memang diciptakan, ditakdirkan mempunyai destinasi yang tidak perlu banyak polesan ya di situ karena sudah ada lautnya. Nah kalau di Kukar ini kan Kukar mempunyai destinasi lengkap. Daratan, semi ke pegunungan, daratan tinggi ada, yang di tengah yang contoh di daerah hulu lah ya. Ya tadi danau yang di SP3, kemudian SP3 Kota Bangun, kemudian ada di Tanjung Sarai, Kedang Ipil, ini kan ada masih di hulu, Pela sendiri, kemudian ke Kembang Janggut yang perlu pengembangan ada Teratai menuju sini infrastrukturnya belum terpenuhi, kemudian kita ke tengah bagian Tenggarong kan ada Kembang Jaung, ada Ladaya, ada Dubang, wisata budayanya ke museum, kemudian macam-macam ini bagian tengah. Nah pesisirnya juga kita punya, ada di Gresik, Pangempang, Ambalat, Duta Pemedas yang kelola oleh pariwisata di Pantai Tanah Merah. Nah kita terpenuhi semua nih. Nah tinggal pemulisannya sendiri. Tapi menurut Bapak ini bantuan dari postingan-postingan yang dilakukan oleh anak muda, konten kreator di Kukar ini cukup membantu nggak sih untuk pemajuan dan juga untuk promosi pariwisata yang ada di Kukar sendiri, Pak? Salah satunya itu, makanya saya harapkan kita cintailah daerah kita. Dengan melalui tidak usah nyumbang dalam bentuk dan sebagainya. Dengan tadi membantu memposting, membantu mempromosikan itu sudah membranding tempat kita sendiri. Jadi kita mulai dari kita sendiri untuk mencintai daerah kita, ya salah satunya ikut mempromosikan tadi. Siapa nih yang paling berperan serta nih Pak, paling memiliki peran besar, termasuk yang tadi Bapak bilang Pogdarwis, pengelola destinasi, ini siapa yang paling berperan besar nih Pak? Tidak ada menurut saya, seimbang, harus semua berjalan maju semuanya. Pogdarwis, BUMDes, desa, kemudian anak-anak muda di desa itu, di kelurahan itu, kemudian kita pemerintah mendampingi bagaimana kita maju bersama-sama. Kalau saya, kita tidak bisa bicara, tapi kalau paling utama ya si pengelola itu, yang calon pengelolanya. Jadi jangan sampai ada pengelola, tapi anak muda sendiri nggak mau pergi ke situ Pak, ya destinasi wisata. Itu terakhir Pak, closing statement untuk acara Too Much kita pada hari ini Pak. Terima kasih Mbak Dia. Acara seperti ini santai menurut saya ya. Tapi memberikan informasi yang bagus lah. Mungkin kalau saya bicara hanya mungkin Tenggarong, tapi saya berharap ada bicara Kalimantan Timur, nanti ketemu siapa kadis apa dari kabupaten mana silakan, karena kita bicara Kalimantan Timur itu banyak potensi, sehingga bukan hanya Kukar yang maju nanti, tapi seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur kita maju bersama-sama. Harus maju bersama-sama. Harus maju bersama-sama. Ya. Kalimantan Timur Jaya. Iya, Kalimantan Timur Jaya, Kutai Kartanegara selalu di hati. ada depan. Artinya di Karasi Wonders di apa arti Karasi Wonders? Kita berharap dari jelajahi Nusantara sehingga ikuti Kartanegara. Itu harapan kita, siapapun yang baik dalam negeri maupun luar negeri masuk ke Indonesia, supaya singgah ke Kutai Kartanegara. Oke, demikian episode Too Much kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya kita bisa memberikan informasi lebih lagi kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa.